Action. Balik lagi bersama gue Remo Dan gue di Jenny. OT. Obrolan tidak penting. Itu bener gak ada tepuk tangan. Wah, iya. Tempatnya agak gede, jadi nggak kedengeran, nggak gemuk. Oh, oke. Iya. Gimana Jen? Ya begini-begini aja lah. Tangan sendiri, tangan tuh ledes, Pak. Oke. Gimana? Ya jadi di apa namanya Di di akhir zaman, wow, udah berat banget bahasannya. Ngeri amat ya? Kita kan tahu nih, mau di apa di sosmed lagi banyak ngomongin artis-artis yang apa namanya ikut pilkada. Ikut, iya. Bener. Nah oleh sebab itu kita mau ngomongin apa mau hari ini? Nah, jadi karena rame banget nih ya, maksudnya viral banget nih. Kayak Iya. ada artis kayak misalkan, ya nantilah kita sebutin Iya. ya. Jadi sekarang kita tuh ada kepikiran kita mau bahas hal-hal aneh yang terjadi di dunia kuliner. Gitu. Kok beloknya jauh, Pak? Luar biasa. Nah itu menarik tuh. Iya, jadi kita akan bahas tentang keanehan-keanehan yang ada di dunia kuliner, mulai dari Bener-bener. peraturan-peraturan aneh mungkin di restoran atau cara makan, pokoknya yang berhubungan dengan makanan dan minuman deh. Gitu. Benar-benar. Nah, seperti biasa sebelumnya Jen, Iya. lu ada pengalaman aneh gak? Misalkan lu ke satu tempat, terus lu kayak entah itu restoran atau lu lagi makan di tempat mana, terus ada yang aturannya ternyata ada aturan gini aneh gitu. Gue sih nggak ada sih, tapi apa namanya? Ya gimana ya? Kalau ngelihat dari berita, tapi kalau gue nggak pernah ngerasain sih gitu, karena kan gue juga jarang makan ya, Oh, iya, percaya. lagi diet Cara gitu. makan Anda lagi bertapa, Pak? Kayak yang waktu apa, yang lagi berseliweran juga tuh sempat di sosmed mau ya kan di TikTok juga ada ya kan, yang dia makan sushi nggak boleh pakai tangan. Oh iya, ya kan, lu tahu kan beritanya kan? gue sempat lihat tuh. Nah itu sih menurut gua gimana ya? Iya, ya gue bilangnya sosokan sih maksud gua ya. Karena kan dia bawa-bawa kebudayaan Jepang kan, bawa makan tuh harus pakai sumpit. Sedangkan di budaya sananya itu pakai tangan Pakai justru. tangan, iya benar, aslinya pakai tangan. Itu jadi kayak gue juga pas nonton tuh agak aneh tuh, cuman setelah gue cari-cari lagi ternyata sudah diklarifikasi bahwa gitu. bahwa itu katanya si yang waiternya yang bilang nggak boleh pakai tangan itu dikerjain sama seniornya, jadi dia anak baru. Oh. Nah, dia anak baru dikerjain sama waiternya, bilang bahwa bilangin tuh nggak boleh pakai tangan di sini, aturannya gitu. Ternyata beneran sih anak barunya ini ngomong gitu. Tapi Katanya sih gitu. ya itu kan ya menurut gua ya sebagai orang awam aja itu kan bisa aja di alibi iya, ya kan, maksud gua. biar Selamatkan muka ya? Iya, bener, sekarang lebih ke arah ini sih, lu menegur apa namanya pelanggan ya kan dengan pelanggan lain gitu, dan menginformasikan sesuatu yang belum tentu benar gitu ya kan, aturan yang belum tentu benar. Buat gue sih jadi males nggak sih, maksud gue kayak bener. iya kan, lu lagi makan enak-enak gitu Jadi ditegur. moodnya berantakan. Iya, udah gitu pelanggan yang dia gituin misalkan selebgram atau tiktoker gitu kan, itu kan bisa jadi hancur banget tuh. Udah. Parah sih. Fatal, iya. Gue tadi bilang sama Koet, kalau gue di posisi si pelanggannya itu gue akan nanya ke Mas pernah ke Jepang nggak? Karena gue makan sushi di Jepang. Nah gitu. itu dia, cuman bisa jadi kan orang itu memang nggak tahu yang sebetulnya kebudayaannya, karena kan balik lagi kan mungkin dia mikirnya bahwa ini aturan restoran ini, jadi cuman masalahnya kan aturan restoran ini kalau terus dia bilangnya kita mengikuti asli di Jepang itu udah salah. Iya, Kecuali dia nggak ada bilang gitu, dia cuma bilang bahwa ini aturan sini. Kalau dia bilang aturan restoran dia doang masih makhluk. Iya, tapi kalau dia bawa-bawa aslinya dari Jepang, nah itu yang fatal sebenarnya. iya, maksud Ya gua, iya dia kan makan bener, maksud gua dia nyomot, cocol. dicocol. Iya, kecuali digeprek gitu, diaduk-aduk. Kayak makan nasi Padang kan emang rata-rata kan begitu kan. Nah, itu baru maksud Masalahnya gua. juga kan sushi itu ada beberapa yang tipe nasinya itu kalau disumpit hancur. Iya, Ya benar. kan? Ada yang pulen banget kan kalau dicapit tuh belah. Nah itu dia, itu juga berarti kualitas nasinya tuh. Jadi nasi yang benernya harusnya padat. Lu mau cocolin ke soy sauce-nya pun nggak akan hancur. Iya, saran kita sih dikasih lem ya. Jadi Kasih lem kertas.
Ah, sama itu lagi, gue sempet lihat juga di sosial media ada yang ngepost dia tuh makan di salah satu restoran ramen. Ramen. Oh, oke, Ramen. oke. Nah, terus katanya di restoran itu pertama Nggak yang boleh pakai tangan. iya goblok juga sih kalau pakai gue juga sebagai pelanggan pasti ngeliatnya kayak seriusan nih anjir gitu. Terus Begini. tangannya keriting tangannya anjir. Terus tangannya tangan ubi. Iya, keluar jadi kayak tangannya koet. Belum. Iya, jadi katanya pertama yang bukan suami istri duduknya nggak boleh sebelahan. Buset. Wow, Nah. oke. Terus abis itu nggak boleh bawa makanan dari luar, bahkan katanya dia bawa susu anaknya aja nggak boleh. Nah, ini bisa kita komentari dulu. Ya, Coba dia. nah, kalau lu gimana tuh? Ya, maksud gue, ya gue nggak tahu ya, ini kan gue cuman ngelihat dari sosmed, gue nggak tahu kebenarannya dan sebagainya, Iya. cuman ya ini sempat viral gitu. Kalau gue sih masalah susu kalau restorannya nyediain ya udahlah gitu maksud gue. Tapi emang harus disediain ya, misalkan berarti umurnya dari berapa sampai berapa tahun. formula gitu. Tapi merek, iya mereknya Harus harus yang kita pakai. Ya harus yang kita pakai. Kalau dia nggak bisa menyediakan ya jangan. Betul. Ya kan, masa anak gue dikasih susu yang lain? Kalau nggak cocok alergi loh. Kalau anak kecil kan dikasih susu yang lain. Nah, dia pasti mau ngomong susu mbaknya nih. Gua udah tahu. Bukan. Oh bukan. Kan itu restoran ramen. Jadi maksudnya kalau anak bapak ke situ nggak boleh nyusu pak, minumnya kuah ramen. Lebih parah lagi. Iya, gue pikir dia biasanya menjurusnya ke situ kan. Itu bapak aja, masih siang, ini masih siang. Iya. Nah terus apalagi? Oh, gue pernah di salah satu restoran pizza. Jadi di restoran itu biasanya kan gini, kalau waktu era-era sebelum COVID dan pas COVID tuh kita mesen menu kan biasanya nggak dikasih menu buku tuh, disuruh scan. Oh iya. Nah, ajaibnya si restoran pizza ini dia tuh bukan nge-scan tapi disuruh download aplikasi, terus lu daftar, pesen dari situ. Nah, gue waktu itu datang dengan kondisi yang udah lapar, pengen cepet, terus disuruh daftar. Gue bilang, Mbak saya mau makan. Mas saya mau makan. Apa urusannya sama saya mesti daftar? Terus mesti masukin nomor telepon pula gitu, buat apa? Gue mau makan gitu. Udah gitu, gue tetap kekeh nggak mau. Di meja sebelah, terus dia bilang, Mas ini saya nggak bisa login. Udah daftar nggak bisa login. Udah bisa login, dia lagi pilih menu, terus didiemin sebentar, Crash. hilang. Jadi mesti dari awal lagi. Aplikasi sampah. Iya, akhirnya udah, terus gue bilang, Mas saya mau manual, kalau nggak manual saya nggak jadi makan di sini gitu. Terus oh ya udah bisa manual tapi agak lama ya prosesnya gitu. Gue bilang terserah. Udah dari situ udah gue kayak oke lah cukup lah. Gitu. Iyalah. Kalau masih kayak gitu mah ngapain? Maksud gue gini loh. Lu tuh direpotin ngerti kan? Lu lagi pengen makan, terus mesti download dulu aplikasi, daftar dulu gitu. Loh. Terus mending aplikasinya bagus, aplikasinya masih berantakan gitu loh. Aplikasinya masih beta. Iya, kecuali itu restoran emang antriannya panjang, lu harus book dulu. Betul. Oke lah. Dan kalau misalkan kayak gitu pun kan biasanya dari ininya udah dijelasin kan bahwa sebelum lu datang lu mesti download dulu aplikasinya. Iya. Kalau ini kan nggak on the spot gitu loh. Nggak umum orang datang ke restoran itu restoran yang gue bahas ini ya. Tiba-tiba terus mesti download aplikasi gitu. Menurut gue nggak make sense, jadi mesti hati-hati juga gimana Fat? Logikanya gini aja, itu kan kita datang ke restoran fast food. Ya. Namanya fast food, kita perlu makan cepat gitu. Betul. Makanan siap saji. Masa kita mau diberbelit-belit lagi? Iya, kan? benar. Kalau kita udah lapar di tempat ya detik itu kita mesti makan gitu loh. Betul. Nah ini terus kembali ke yang tadi tuh. Ini tadi nggak dibahas secara panjang lebar. Ya masalah duduk, nggak boleh beda gender. Nah. Gitu. Sekarang gini aja logikanya. Kalau restoran lu lagi penuh, kadang-kadang pernah kok kita disuruh table sharing. Oh iya, benar. Ya selama nggak melakukan tindak asusila, lagi nggak mungkin juga kali lu di restoran melakukan tindak asusila. Iya, maksud gue, ya elah duduk sebelahan kecuali mungkin ini emang konsepnya restoran syariah gitu ya. Iya kan, ya bisa jadi dong ya kan, bisa jadi. Ya itu beda lagi ceritanya, tapi kan ini enggak gitu, enggak ada konsep itu. Karena ini tuh dia tuh restoran yang gue tahu dia restoran franchise. Iya, berarti dia tuh franchise. Bukan dia bikin sendiri dengan nama sendiri gitu. Iya udah gitu kasihan ya, maksud gua kan misalkan dia
ayo guys, nih gue lagi ulang tahun, gue traktir nih. Rame dah gitu kan. Meja jauh, soalnya si As. Iya, maksudnya kan temennya ada cewek, ada cowok, campuran lah, begitu masuk nggak boleh kan. Iya, jadi Ya kayak, kan, oh jadi yang kayak- cewek sebelah sana. Iya. Udah kayak mau sholat deh, siapa Jadi beda. dua Iya. meja ya. Iya. Oh terus itu inget nggak? Hah? Kue. Kue? Gue lupa tuh dari toko kue mana. Pokoknya yang mau ngucapin selamat Natal apa ulang tahun nggak mau. Oh, itu di Depok tuh. Dia itu franchise juga kan? Iya, betul. Jadi Natal. iya, oh ngucapin Natal ya. Ngucapin Natal nggak mau. Itu kan sebenarnya gimana ya? Maksudnya kalau dia ngambil merek dagang orang lain, itu kan mereka udah punya peraturan sendiri-sendiri gitu. Gue nggak tahu ya kecuali memang ada persetujuan di belakangnya bahwa Dia ya bisa lu buat bebas lah aturan punya sendiri, sendiri gitu. Tapi menurut gue kalau sekedar makanan ya gue nggak tahu sih, kadang-kadang ya mungkin ada kesalahan Pembimbingan kali. iya penatarannya. atau cara dia menafsirkan apa yang diajarkan gitu sih menurut gue. Nah, gini, sekarang kita komentari dulu. Menurut lu gimana nih masalah? Jadi kayak tadi nih, masalah kue, mau ngucapin apa kan haknya bayar gitu kan. Selama tidak mencederai restoran kan harusnya fine-fine aja, kecuali mungkin ya kalau menurut hemat gue ya, mungkin nulisnya ancaman. Nah mungkin itu atau teror ya, mungkin itu di nggak bisa nih gitu. Ya. Takutnya mencederai nama toko gitu kan. Ya. Misalkan ngirim saya senang ayah Anda meninggal gitu, kirim kue. Atau nulisnya pakai darah nih Mbak. Ah. Saya udah ngumpulin darah saya nih Mbak, tolong. Iya, kalau itu sih pro dan kontra sih pasti. Karena kan kalau kita membahas tentang itu kan pasti agama kan, Iya, ya kan ya begitu. Kalau kita membahas agama pasti pemahamannya bisa beda sih, apalagi masalah bukan masalah sih, apalagi pemahaman tentang Natal terus dipakai ini. Kontranya adalah gini. Kalau misalnya orang jual pisau, bisa jadi kan pisaunya buat motong buat acara Natalan. Berarti harusnya juga orang penjual pisau juga ditulis gitu loh, bahwa tidak diperkenankan untuk memotong kue untuk Natal misalkan, atau buat agama apa gitu sih. Karena bisa menimbulkan pro kontra. Tapi terlepas dari itu sih menurut gua ya kalau misalkan dari yang tadi lu bilang dia franchise-nya boleh bikin aturan sendiri selama itu tidak tidak menimbulkan pidana dan lain sebagainya gitu loh. Ya udah fine aja sih gitu sih menurut Cuman menurut gua emang agak aneh sih kalau franchise yang ngasih dia aturan sendiri, karena kan itu dia bawa nama kan. Iya, Ya kan bawa nama semua tuh. Berarti efeknya bisa domino tuh panjang. Jatuh sahamnya. Iya, banyak bisa diperdebatkan orang jualan TV misalkan nggak boleh nonton buat yang ini ya kan, acara-acara keagamaan. Jadi semua benda tuh bisa diperdebatkan. Gue juga jadi kepikiran pemahaman kayak lu gitu. misalkan lu driver. Iya. Terus tolong ya antar saya ke Red Door. ya misalkan drivernya muslim nih. Terus tolong ya saya antar saya ke gereja gitu. Wah, nggak bisa. Ya Allah. Saya tidak bisa lagi gitu. Misalnya gitu kan. Itu kan Iya. jadi ribet kan, jadi kayak gitu. Terus nggak usah jauh-jauh lah, garam kan dipakai semua masakan kan. Ya. Itu dipakai buat masak makanan. Iya, misal yang non halal untuk yang Islam lah gitu. Itu banyak banget bumbu segala macam itu diperdebatkan Jadi sih. panjang ya? Panjang. Ya ini versi kami aja karena menurut kami selama kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk pelanggan itu dia terlepas dia agamanya apa, ya itu kebaikan gitu buat semua, baik itu misalkan penjualnya adalah agamanya non Islam ataupun Islam, ya menurut kita sih gitu ya. Gitu sih. Nah, oke. Kalau gitu itu tadi sekedar intermezzo aja ya, kita ngebahas unek-unek sekali. Ngelepas penat. Yang lagi viral-viral kita bahasin sedikit. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk aja Jen ke topik. Jadi topiknya apa ini namanya ya? Topiknya aturan aneh di kuliner. Ya Jen, lu udah dapet apa nih dari sumber terpercaya kita Jen? Nah, jadi guys, ini gua dapet dari sumber terpercaya 7 peraturan aneh di dunia terkait kuliner. Nah, nomor 1. Nah, dilarang memberi alkohol kepada rusa. Nah, jadi peraturan ini dibuat berdasarkan kasus yang terjadi di tahun 2007.
Seekor rusa besar bernama Bullwinkle menyusuri jalan di kota Anchorage. Gimana? Setelah secara tak sengaja meminum bir milik penduduk setempat. Ya, tapi dia ditulisnya gini, peristiwa yang akhirnya mengundang tawa itu juga akhirnya melahirkan peraturan baru gitu. Jadi ini ada di Alaska. Oh. Aja jauh banget Alaska. Iya. Tapi ntar dulu, Jen. Ya, Itu kan bukan dicekokin orang, dia minum sendiri. Itu siapa yang naruh bir di jalanan ya? Ya itu makanya jadi Apa orang habis mabuk kali ya? enggak atau mungkin kayak ya gue mau ngasih minum tapi nggak ada lagi nih gitu kan, ya udahlah nih. Anjing. Lo mau minum subur nggak, ya udah gitu. padahal ya kalau itu dibiarin dagingnya jadi empuk loh. Ya kan? Ya, itu mah kayak teknik masak, itu kan rendang. Iya, kalau di Sama Jepang kayak ini kan Kobe. iya, Kobe kan Cuman gitu. Kobe wine sih bukan. Ya ini kan tinggal diganti aja wine, jangan bir. Ya, tapi Kan? intermezzo ingat nggak yang kemarin ini yang sempat viral di Taman Safari? Apa yang dikasih Sama rokok? kan yang ngasih orang tua tuh, ngasih anggur. Anggur. Rusa dikasih Oh, nggak tahu loh, nggak tahu. Oh, iya tahu gua tahu. Terus mabuk, Iya. muter-muter apa gimana mabuk? Ya gimana sih celeng gitu rusanya dikasih ote aja. Langsung joget-joget. Rusanya langsung headbang. Gue belai this guy. Ya tapi kalau gue sih lebih mikirnya kasihan sih, Iya, ya kan? iya. Karena kan dia, gue nggak tahu sih ya, cuman ya gue sebagai manusia mikirnya kayak binatang kayaknya nggak diciptakan untuk begini. Mungkin manusia juga. Ini aja lah. Teman kita aja yang nggak pernah minum kalau kita cekokin gimana? Iya, Gitu aja udah. iya. Sama terus kalau dia ketagihan kan dia nggak bisa beli. Nah iya, Iya kan? bingung dia. Terus dia frustasi meninggal nanti dia meninggal. Atau rusanya aja, mau, Iya. pengen ote. Sama kayak apa monyet dilemparin rokok tuh apa orang hutan bisa, ya kan iya, kayak gitu-gitu. Oke, lanjut. Oke, sebentar ya. Nah, hilang. Dia ada patch kedua. Jadi dia satu Oh ya, nyari iklan ya. Iya. Kurang ajar itu. satu patch. Ini kan ada 7 kan, jadi 7 patch. Oke, nomor 2. Nah, Dilarang berjualan es krim. Nah, lo. kok nggak boleh di mana? Peraturan ini ada di Indianola, di Iowa. India. Nola, Indianola. Gue juga gak tahu di mana itu. Gue belum sempat ini ya. Menyatakan bahwa di sana ilegal untuk berjualan es krim menggunakan mobil berkeliling jalanan kota. Jadi kalau keliling nggak boleh dia. Pakai van nggak boleh. Iya, takut nggak boleh. culik anak kali. Jadi peraturan ini lahir di tahun 1967, lama banget. Lama dong. Membuat penduduk di kota tersebut terpaksa membuat es krim sendiri di dapur rumah mereka. Nggak dijelasin lagi. Jadi dia nggak boleh berjualan es krim berkeliling. Gue setuju sih. Jadi girit. Biar nggak Jadi jajan. keluar Biar nggak anak-anaknya jajan. Jadi nggak jajan gitu ya. Iya, soalnya kan kayak kita misalkan di Sini ya di komplek. nah, di komplek turidut gitu. Turidut. Terus dulu ada juga ini apa? Coca-Cola Hey. Soft drink. Minuman soft drink, ya kan? Dulu zamannya gitu Oh, semua. kalau yang tradisional es dungdung. Iya, tung sama ini es krim Medan. Ada lagi es potong. Es potong. Tapi gue paling kangen es krim Medan sih. Lu udah nggak? Gue belum pernah nyobain es krim Medan gitu. kok berbeda Medan tuh kayak gimana Es sih? krim Medan tuh jadi dia ya sepeda kayak kalau jualan burger keliling. Oh, Tapi dia es krim. Nah, terus nanti apa? Dia pakai tong gitu biasa kan. Terus nanti lu bisa milih pakai corn atau pakai roti. Oh sama itu Ya, mah. kayak es dungdung ya. Iya itu mah es dungdung sekarang begitu. Oh gitu ya? Iya. Itu es krim Medan sebutannya. Oh, berarti beda Tungtung itu orang punya tungtung di rumah gua. Ini kan naik sepeda. Kalau tungtung kan di daerah. gerobak Ya kan. mungkin beda cara bawanya doang. Ini es krim Medan. Iya dah. Sama dulu di komplek gua ada ini, panggang babi. Hey, Tiap sore lewat. Iya. petak-petak tinggalin dulu di Kedoya ya, anjir. Oh beneran babi. Bener itu? babi, panggang Banyak babi. dulu mah ada. Dan biasa aja. Iya Biasa aja. Ya lu mau beli-beli enggak ya enggak. Di komplek juga, gue juga masih ada, cuman jarang sekarang. Jarang. Ada, dia jual baca, panggang, Nah, gitu-gitu kan. terus kembang tahu. Oh kembang Masalahnya tahu gua belum jual pernah juga nyobain gua gua. kenal orangnya. Enak nggak kembang tahu? Lanjut. Gue sih nggak terlalu suka karena Kembang pedes. tahu, pedas, Iya, jahe, iya, pedes banget. Cuman gue demen cara buatnya, jadi kan dia buka terus Oke bubur sumsum ya. ya Ya kan? mirip. Iya, iya, Dibuang dulu airnya gitu, terus cuci seret, seret gitu. Oke, lanjut. Nih loh selanjutnya nih nomor 3.
Iklannya udah di skip loh. Udah tinggal baca. Oke, nomor 3. Dilarang mengirim barang tanpa persetujuan si penerima. Ini hubungan sama kuliner apa? Nggak tahu, baca aja itu. Baca dulu. Ya iyalah. Ngirim barang tanpa persetujuan coba dulu. Ketika kita diberi kejutan berupa kado, biasanya kita akan bahagia. Namun di Louisiana, Amerika, hal ini tidak bisa terjadi karena di sana mengirimi barang tanpa persetujuan si penerima adalah perbuatan ilegal yang bisa di meja hijaukan. Oh, mungkin barangnya makanan kali, maksudnya bentuknya makanan. Nggak boleh. Ya tiba-tiba kita anggap ngirim. aja gitulah ya. Ya, kita sambungin aja ya. Biasalah sumber terpercaya Takut kita. diracun kali, takut diracun. Mungkin ngirim barang aneh-aneh kan. Oke, lanjut di nomor 5 ada dilarang membawa lunchbox. Nomor 4. 4 dong. Kok 5? Oh iya. Sorry. Nomor 4, dilarang panen rumput laut di malam hari. Ya siapa juga mau panen rumput malam hari? Gelap laut anjir. Di New Hampshire, Amerika, ada peraturan yang melarang siapapun memanen atau mengambil rumput laut di malam hari. Tidak ada penjelasan khusus yang melatar lahirnya peraturan ini, namun peraturan ini cukup mendebarkan bagi para penyuka hidangan sushi. Kenapa mendebarkan? Biasa aja ya. Kayak lu disuruh nyelam aja makan sushi. Mungkin ini ada kleptom nih. Aduh, gue pengen makan sushi, dia ke laut malam-malam. Ya kan nggak bisa langsung dimakan kali, kan harus di... Kleptos itu sakit sih. Ya enggak, kan bener buktinya mendebar. Berarti ada orang yang gitu loh. Ya aneh sih, maksud gue kayak Iya, apa urusannya ya? pejabatnya lagi pada gabut aja gitu. Di minimarket aja udah banyak yang jadi, ya ngapain ya? Iya. Kayak yang penting gue bikin aturan lah, target gue kan bikin segini. Ya. Kayak pejabat di negeri Somalia ya? betul. Ya, Ntar ternyata dibalik. mirip ya. Itu kan rumput laut di malam hari, mencari ikan di siang hari nggak boleh kayak gitu. Lah, itu sih, ada orang. Nyari ikan malam-malam, Aneh banget. ombaknya lagi naik ya? Biasanya tuh nyari malam-malam tuh ini kupu-kupu. Nah itu malam-malam keluarnya. Oh enggak, kerang bulu. Kalau malam-malam tuh kerang bulu. Kerang bulu show. Nomor 4, dilarang panen rumput laut. Oh udah. Udah. Nomor 5, dilarang membawa lunchbox. Wah. Jadi di New Mexico seluruh warga masyarakatnya tak boleh terlihat menenteng lunchbox atau kotak makan siang di jalan-jalan utama kota. Meski nampak konyol, namun peraturan ini dibuat untuk melindungi ekonomi masyarakat. Oh, jadi disuruh jajan. Suruh jajan. Kalau menurut hemat saya malah melukai ekonomi ya. Kita biasanya ngirit-ngirit ya, mau makan dari rumah ya, terus suruh jajan gitu ya. Buat perputaran duit berarti Iya, dipaksa. dia jadi perputaran duit, tapi ya melukai Iya. ekonomi rumah tangga sih. Enggak, lagian tuh kadang ya gue mikir ya aturan kayak gini emang bisa ya dikontrol, kan nggak bisa ya. Masa iya sih ada yang Ya, tiap siang dia muter. nggak mungkin nenteng dimasukin backpack itu kan Iya, kelihatan. maksud gua. Iya. Dan nggak harus di pinggir jalan juga kan dia makan. Ya itu sama kayak ini sih, kayak bawa makanan di 21 kan, di 21 gitu kan. Oh, Kan iya, nggak boleh semuanya, kan? Tapi nggak semuanya kecek. Iya, bukan nggak semuanya kecek, gampang diselundupin, kayak dimasukin perut, seakan-akan hamil padahal semangka segede gaban kan. Siapa Ada, dulu bawa semangka? Itu gua baru Ada. ngomong, ngapain bos mangga ke ada bos semangka, ada. Jadi dia makan di dalam, tinggal disendok-sendok Jangan-jangan doang. dia deh. Ya kalau bisa sih Coba gua. buka aja gitu. Jangan-jangan dia deh. Ada. Lanjut. Nomor 6, dilarang makan dengan tangan kiri. Ya gimana? Kecuali kidal. Wah, ini unik nih. Nah, Meski tak dilandasi undang-undang atau hukum resmi, namun ada larangan sosial yang menyatakan bahwa makan dengan tangan kiri adalah perbuatan kurang sopan jika dilakukan di India. oh. Timur. Padahal itu negara yang rajanya tangan ya. Ya, handmade. Di India, Timur Tengah, dan sebagian daerah Afrika. Di India ketika makan bersama di tempat umum, semua orang harus menggunakan tangan kanannya. Bagus. Problemnya kalau udah kidal gitu loh. Iya mau nggak mau. Iya. Kidal itu kan bukan berarti lu nggak bisa pakai, cuman nggak dominan. Iya. Beda. Baru aja dong. Itu mah Iya. mesti ke dokter. Tapi kan emang maksudnya gini sih, secara kesehatan juga lebih bagus kan, karena kan kita bedakan kan tangan yang biasa buat ngambil yang apa? Bagus-bagus. Iya, yang bagus-bagus. Maksudnya gini kayak lu abis buang air besar gitu kan. Cebok.
Iya kan. Lu mau ngomong cebok aja ribet Iya, banget. cebok. Cebok tangan kiri kan, dibedain Ya, kan. tapi kalau kidal tangan kanan. Nggak dominannya kan orang-orang kan rata-rata kan di Iya, kanan kan kalau makan kan. Karena kan ini kita ngarahinnya ke yang dominan Umum. banyak Yang gitu loh. umumnya. Kalau misalkan dia sampai lupa kan nggak cuci tangan gitu kan. Ya itu sih kebangetan sih. Iya, maksud gua walaupun dia sampai lupa, dia apa namanya tetap aman gitu. Kan Karena pakai kan sendok. iya, iya. Ya kan kalau di perindapan kan enggak, Afrika, perindapan Timur Tengah kan enggak pakai tangan kan. Oh iya, di kita juga kan banyak makan pakai tangan Iya biasa, malah lebih nikmat kan. Iya, iya. Apalagi kalau tadi dia sampai Tadi lupa. makan ramen sama bubur tadi ya. Ramen pakai tangan, ya soto pakai tangan, Bubur. sop pakai tangan gitu ya. Bubur gini Iya, nih. gitu. Anjay bubur di saya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir nih nomor 7, dilarang mengisi gelas sendiri. Ketika mengikuti perjamuan makan di Mesir, Anda tak diperbolehkan mengisi gelas milik Anda sendiri. Hal yang bisa dilakukan adalah menunggu orang lain untuk menawari Anda mengisi ulang minuman di gelas kosong milik Anda. Kalau udah keselak gimana? Jet, gue mau minum Jet, tolong Jet. Terus lu masih sebentar. Anjing banget ya. Belum selesai nih, sedikit lagi. Dan fakta uniknya ya guys ya, dengan aturan ini sudah ada ratusan orang yang meninggal dunia karena kehausan. Serius. Enggak lah. Populasi menurun drastis. Serius. Si goblok. Udah habis. Anjir, Oke. gue harus nggak ada yang ngisiin anjir. Sekarang gini, kita bayangin dulu. Ya itu tadi udah. Tapi yang satu masih. Lagi ngeracik dulu gitu ya. Dikit lagi. Bangke. Iya, sabar. Terus kata dia, ini gue juga lagi nunggu dituang. Jadi bisa balas dendam ya. Oke, itu dia tadi 7 aturan aneh yang berhubungan dengan kuliner Emang ya. aneh sih, terutama yang terakhir itu sih luar biasa ya. Terlalu aneh sebenarnya. Lu aus, ya kan udah keselak nungguin orang lu. Aduh. Oke, nih gue juga ada lanjutannya adalah bentar. 15 tradisi makan paling unik di seluruh dunia. Wih, Menarik gak nih? Menarik. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, Apa tuh? Apa? bentar. Loading. Halo? Oh, Jadi tadi ya, 15 tradisi makan paling unik di seluruh dunia. Yang pertama, ada di Korea. Wih, Korea. Negara Korea hampir sama dengan Indonesia. Kalau orang yang lebih tua belum mulai makan, maka orang yang lebih muda nggak boleh makan. Kalau di Indonesia lebih ke arah takut sih sebenarnya. Nah, jadi orang yang lebih muda belum mau makan sebagai tanda penghormatan. Di Iya, Indonesia juga demikian. Biasanya orang yang lebih tua diambilkan makanan dulu, baru kemudian nyari kasih minum gitu. jadi memang sengaja guys. Jadi disuruh makan dulu, ya kan? Kan ambil minumnya tungguin kan. Jadi negara-negara dengan populasi tinggi ini salah satu solusinya. Jadi jalan satu-satu untuk mendapatkan warisan gitu. Dengan cara yang lebih sopan ya. Iya kan sesuai aturannya Iya, kan. jadi kayak gitu. ya maaf bukan sebenarnya gimana ya, kali ini. Iya. Lagi udah makan aja sih. Iya, minuman belum disediain gitu. Terus baru mau, aduh sakit perut bentar ya. apa sih aturannya? Saya ketinggalan. Ini apa kalau makan yang muda harus ngasih yang tua dulu ngambil baru yang muda itu. Iya. Jadi menghormati yang tua, jadi mempersilahkan yang tua makan duluan, ngambil duluan, ngambil. Ya kalau diracun ya tuh mati duluan gitu ya. Nah itu dia. Gitu. Lanjut, nomor 2 ada Meksiko. Avocado pro Mexico. Salah satu makanan khas Meksiko adalah taco. Cara memakan taco cukup unik. Taco tidak boleh dimakan dengan pisau dan garpu karena dipandang sebagai tanda keangkuhan. Oh, taco tuh nggak ada yang tahu ya apa ya? Mirip sawarna gitu dibungkus. Jadi Kayak kebab, mirip-mirip kebab. iya, jadi kayak apa?
Oh, Mirip sawarna, kebab. adonan gitu, terus dia bentuknya kayak crepes lah gitu ya. Iya, cuman dia bentuknya kayak U gitu. Kayak purpu. Oh gitu. Terus ya gitulah. Ya ribet juga makan pakai garpu sama. Iya makanya. Ya kan kalau orang zaman sekarang kan kebanyakan taruh meja ini kan dia makannya pakai tangan. Ya cuman kalau di Meksiko tuh dibilang itu angku. Ya, sombong. Indonesia kan sebenarnya kadang-kadang juga apa? So elit. Enggak, kalau Indonesia lebih nyesuaiin makanannya. Iya iyalah. Kalau di sana lebih kayak lu sok-sokan lu. Kayak kita tuh makan yang kuah-kuah ya pakai sendok. Iya. Pakai tangan. Iya makanya kan tadi dibilang kan menyesuaikan makanannya kita. Oke, nih lanjut. Nomor berapa sekarang nih? 3. Nomor 3, Tanzania. Jadi di Tanzania itu merupakan negara yang cukup aneh sekaligus unik. Jadi di sana jika janjian makan datang tepat waktu justru dianggap kurang sopan. Jadi kalau Wah, lu cocok. lu cocok tuh. Gue Apaan? Ini untuk rakyat Indonesia sangat cocok sekali betul. ya. Saatnya kita pindah Ya gitu. rata-rata ngaret semua ya. Jadi lebih baik datang telat sekitar 15 menit sampai 30 menit baru dianggap sopan. Itu kalau gua begitu. Gua udah nunggu setengah jam lu baru dateng ya, kurang ajar lu ya. Kenapa ya aturan-aturan yang harusnya cocok di negara kita tidak berlaku di negara kita justru? Oh, janjian makan mungkin yang mempersiapkan lebih dulu kali. Oh, jadi ngasih waktu. Ngasih waktu. Tapi nggak make sense juga kalau jam Iyalah. 3 kan lu bisa Sekarang siapin kalau dari dia jam yang 2. bikin makannya on time, Iya, malah makanya. keburu dingin makanannya. Yang ada dia mesti ngangetin Iya, lagi, betul. Iya, ngangetin benar. lagi gitu kan? Apalagi kalau perjanjian makannya di luar, lebih nggak make sense lagi. Iya, betul. Dia udah masuk duluan, terus tungguin temennya setengah jam. Iya, apalagi gue punya temen, ya kan? Aku punya Ngomong teman. gue mau, oke gue datang, akhirnya nggak datang, kan Iya, itu. malah nonton. Anjing. Nggak bisa dipegang lah kata-katanya. Jadi curhat anjir. Nomor 4, Cina. Kalau di Indonesia makanan harus habis karena berkah makanan berada di sebutir nasi terakhir. Istilahnya. Berbeda dengan negara Cina di mana makanan justru tidak boleh dihabiskan semuanya. Wah, ini Trad- ntar lu saya komplain deh. Lalu selesai dulu. Tradisi makan di Cina tidak boleh menghabiskan makanan untuk menghargai tamu. Sebaiknya Anda harus menyisakan sedikit makanan. Jadi yang tuan rumah mungkin ya menurut gue mungkin makanannya udah dihabisin buat tamu itu. Jadi paling nggak ada sisa lah. Gitu. Buat ntar besok pagi. Iya, kasihan juga nggak hadir aja. Ini berlaku untuk kita lagi bertamu kan. Tuh. Apa lu mau komplain apa? Ya enggak, kalau logikanya kalau buat makan sendiri ya mesti habis juga, nggak ada suruh desain. Iya, maksudnya mungkin nggak, lu misalkan disediain nih ngambilnya jangan. Ya mungkin itu habisin dia ada di dulu. meja jangan lu bersihin. Iya, gitu kan. iya. Kita tuan rumahnya puasa. Tapi iya beda sih ya. Kalau kita tuh kalau habis tuh kita seneng gitu karena kan Enggak. Kita lebih ke basa-basi sama nggak enak gitu. enggak bukan Ya, kalau habisin, nggak apa-apa, habisin aja, habisin gitu kan modelannya. enggak, tapi kalau ada orang tuh mau yang kalau misalkan lu masak terus masakannya dihabisin, terus dia seneng mau. Oh, Maksudnya ngerasa kayak makanan gue enak nih. iya, maksudnya wah dia menghargai banget mau makan segala macam gitu sih. Kayak lu ditawarin makan aja nih. Ada dua kondisi kan, lu tawarin makan misalkan di meja nih, silakan makan. Nah kalau lu tolak bisa jadi lu mungkin Nggak diet atau apa, terus nggak enak ngerepotin. Nah itu bisa jadi anggapan bahwa lu nggak sopan, sombong gitu ya. belagu basi lu nggak mau makanan Iya, gua gitu. iya. Tapi kalau misalkan lu makan Rakus banget sih orang gitu ya. disangka nggak tahu diri gitu. Iya, iya. Mentang-mentang ditawarin udah Iya, ngambil bener. bukan ngambil 1 malah 3 gitu. Iya, makanya kan kalau orang lewat gitu, ngopi dulu mas. Oh ayo masuk. gitu. MPP Joy. Jancuk ya. Wesi. Oke, lanjut. Gua lagi nih. Lu dulu deh. Chili. Pernah mendengar istilah muluk di Indonesia? Ya, istilah ini untuk cara makan orang Indonesia tanpa menggunakan sendok ataupun garpu, melainkan langsung menggunakan tangan ini ya. Muluk ya. Baru tahu Gua juga tahu. Gue juga. Kalau di Chili, hal seperti ini malah tidak boleh dan dianggap tidak sopan. Menyentuh makanan dengan jari saat menghadiri jamuan makan di Chili dianggap kurang sopan. Walaupun makanan tersebut termasuk makanan ringan. Nah, lu. Berarti makan tinggi pakai sendok garpu gitu. Iya.
Oh enggak, lu harus pakai sendok juga, sendok, garpu, sama pisau. Jadi pertama lu colok cukinya, lu potong pakai pisau, baru lu pakai sendok. Ini kayak mau makan, aduh aku pengen nyemil nih, iya. Ya ini nak, oke, bentar ya mas, saya ke meja makan dulu. Kan mau makan keripik aja udah kayak makan tendul painin gitu ya. Anjing. Ya tuan rumah, tumben nih makanan ringan nggak habis, gimana mau habis orang makannya susah. Udah males duluan deh. Iya. Kalau pakai aduh. sumpit masih make sense lah, Wah. ya kan? Iya, Tetap sempit. ada lah lu makan keripik pakai misalkan snack yang biasa kan keripik kentang tuh kita makan pakai sumpit. Lebih enak tangan nggak Iya, enak, kotor. nggak kotor. Iya sih, cuman kan patah. Kalau deket Oh, ya itu lu kurang skill berarti. Kan udah ada alat ini yang Buat dimasukin makan. di jari Iya, buat iya, jari, tinggal iya. gitu doang. Benar. udah begitu kalau yang berat-berat gitu kan kayak misal kue gitu kue masa makan kue terus pakai Lah jadi siapin dulu ya misalkan. mungkin yang susah kue yang gampang hancur. Iya kayak kan kalau kayak di Indonesia kue apa ya Ya itulah pokoknya. Oke lanjut ya. Nomor 6 ada Rusia. Rusia. Orang Rusia suka minum vodka, tapi jangan pernah menambahkan es atau soda ke dalam minuman tersebut. Oh. Pasalnya, bagi siapa saja yang menambahkan es atau soda ke dalam vodka Rusia, dia dianggap menghina kemurnian vodka Nah, Rusia. Tapi lagi juga di sana kan udah dingin ya. Iya sih. Iya, vodkanya Iya. juga pasti ditaruh di Mares dulu kali. Walaupun misalkan nggak dingin kan pasti ditaruh di es juga, jadi nggak perlu sih. Tapi sebenarnya kan ada juga Jen beberapa chef yang mungkin mayoritas kali ya, gue nggak tahu juga sih, cuman sebenarnya kan lu kayak lu makan terus lu tambahin garam atau apa sebenarnya kan nggak sopan. Oh Rasa iya. aslinya. Iya, karena jadi seakan-akan kayak makanan lu tuh kurang perfect, Iya, kurang kurang enak gitu. Padahal selera orang beda-beda. Betul. Tapi di dunia kuliner ada Iya. kayak Kode etik gitu. lah, kode Iya, etik lah. modelannya gitu. Sama kayak kalau lu dokter kayak ini jahitannya kurang bagus. Itu sih kayaknya nggak ada ya yang kayak gitu ya. Bu ini nggak usah dijahit ya, saya laminating aja ya. Kayak dokter Adi lagi habis operasi ya kan. Oh ini uratnya salah dong, ini nggak di sini Enggak. dong. Udah dibelek, nggak usah dijahit dok, saya punya langganan. Jahitannya cakep. Bego. Itu perut sama baju. Bukan, dok, bentar dok, saya ada tukang jahit langganan saya, Pak, tolong nggak? Saya lagi mau ngejahit, oh ya bu, bisa bu, bentar. Ya ini saya bisa operasi jasa, tolong dijahitin nih. Bawa sepeda sama mesin. Perutnya ditaruh di posisi itu. Keblek. Oke lanjut ya. Nomor 7. Beduin Timur Tengah. Nah, jika Anda tidak menggoyangkan gelas minuman, maka Anda akan terus diberi kopi. Maksudnya gimana? Oh gini. Mereka baru berhenti memberikan kopi kalau Anda sudah menggoyangkan minuman tersebut. Kode yang unik bukan untuk sekedar bilang sudah cukup, terima kasih atas minumannya. Oh, jadi ada komunitas di Beduin Timur Tengah ini. Jadi kalau lu minum kopi, kalau lu nggak goyangin kopinya, lu bakal dituangin terus. Kalau di kita terbalik ya. Kalau kita begini instruksinya Iya, suruh minta iya. isi Lagi lagi dong, kan. gitu kan. Beda sih. Nah, Itu kalau nggak digoyang-goyangin, mati overdosis kopi. Ya justru itu orang Indonesia seneng situ, diemin aja terus. Direpel Makanya terus. minum kopi sampai overdosis aja. Nah, kalau kita mah mikirnya bukan itu, yang penting untung. Iya. Iya, masalah sakit belakangan. Iya. Nggak dioperasi batu ginjal. Iya benar. Ya itu ya. Lanjut nomor 8 ada di Jepang. Ah. Nah, jadi kalau di Jepang itu dia kalau nyeruput ya, kalau di Indonesia kan kita nggak sopan. Kalau di sana justru Bagus. malah bagus gitu. Berarti enak. Oke, Korea juga kan. Ya, Makan kan? ya serumpun itu soalnya kan. Justru terus kayak misalkan makan yang ada kuahnya atau ini diseruput Uyuk airnya kita sampai nyebut uyuk. habis. Pokoknya bersih. sampai bersih gitu. Kalau di sini kan pakai sendok. Wow, gua bisa tuh di situ tuh di Jepang tuh. Ya kan? Ya, termasuk Iya. kalian yang makan mie instan atau ramen di uyuk. Iya, iya, betul. Nah itu ya kalau Jepang itu. Nih Jan, lanjut Jan. Itu tadi. 9. Prancis. Wah, makanan utama di Prancis salah satunya adalah roti. Sehingga jika Anda makan di Prancis,
maka hidangan pasti disajikan adalah roti. Jadi roti disajikan langsung dengan hidangan lainnya dan dimakan bersama. Terus Gimana lu ketawa? iya dia kayak begitu doang, maksudnya karena di makanan khasnya roti, ya disajikannya roti, ya iyalah. Jadi mungkin kalau lu mesen nasi goreng pun ada rotinya gitu kali. Oh, iya bisa jadi sih. Jadi pokoknya staplesnya Apapun itu ada roti. Roti itu kayak saya side dishnya saya kayak Oh, kayak nasinya kita. gantinya kerupuk kali. Kalau Pak saya beli roti dikasih rotinya 2 berarti. Iya benar. Benar juga. Iya benar. Benar juga. Iya. Ya, bisa. Saya mau roti tawar dong. Nah, roti tawar sama roti. Roti isi. Iya benar. Iya iya. Nggak kepikiran gua. Lanjut. Thailand dan Filipina. Oh, barengan. Nah, kebetulan kita juara ya. Nah, selamat buat timnas Indonesia, mantap banget mainnya. Mantap, luar biasa. Gua nonton udah kayak nonton Piala Dunia. Bener-bener Ya keren kan? banget PSSI yang Kejar-kejarannya sekarang mantap. jauh lebih baik lagi. Betul. Amin. Mantap. Siap-siap melawan Argentina. Thailand dan Filipina sepertinya mengharuskan makan menggunakan sendok sebab tradisi makan di kedua negara tersebut tidak memperbolehkan makan menggunakan garpu. Kalau Anda terpaksa makan memakai garpu, maka Anda harus memindahkannya dulu ke sendok baru setelah itu dimakan. Tar dulu. Oh, jadi kayak lu ambil, taruh di sendok, makan. Jadi nggak boleh sendok garpunya yang masuk ke mulut. Iya. Gitu. Gue kirain dilarang total. Kalau dilarang total makan mie pakai sendok ribet juga. Sumpit. Ah iya, mesti alternatif. Soalnya Thailand kayaknya banyak kuah kan? Iya, benar. Makanan dia kebanyakan kan ke tom yum. Iya. Vietnam gua nggak tahu udah. Vietnam Kayaknya apa ya? sama, Khasnya serumpun. apa ya kalau Iya. Vietnam ya? Hah? Kalau Thailand kan tom yum. Vietnam apa tuh tau gak? Kebanyakan masakannya pakai nanas. Nanas muda. Nggak spesifik nanas muda juga. Kan kalau Thailand mangga. Ya, pokoknya pakai buah-buahan. Sama. Thailand duren juga. Durian juga ya? Duren. Oh Dia iya, ada terkenal sama keripik durian tuh. Banget tuh keripiknya gila. Oke, lanjut. Swedia, beda tradisi dengan Tanzania. Nomor berapa itu? Nomor 11. 11. Beda tradisi dengan Tanzania di Swedia, padahal nggak ngebahas Tanzania tadi ya? Ada awal. Oh ada ya? Ada. Anda harus menghadiri acara makan tepat waktu, tidak tadi boleh. yang Oh dia iya, lambat. itu yang tadi ya. Iya. Oh iya. Gue sampai lupa tadi. Jadi orang-orang Swedia sangat menghargai waktu dan menganggap waktu adalah uang, sehingga datang tepat waktu sangat diprioritaskan di sana. Bentar dulu. Yang ini bilangnya tepat waktu. Yang tadi mesti telat. Enggak beda negara. Beda negara makanya. Dia bilang berbeda dengan Tanzania. Oh. Jadi dia sebaliknya. Berarti ini contohnya Tanzania. Iya. Gitu. Tapi ini negaranya apa? Ini negaranya Swedia. Swedia. Sama kayak Jepang. Jepang kan juga on On time. time. Wah, lu kalau sampai apa? Datangnya telat sih. Enggak. Berarti kalau ini jadi Udah perkara nih. ditinggal. Orang Tanzania main ke Jepang gitu. Atau ke Swedia. Iya. Udah. Tapi biasanya gini sih, kalau kita itu lebih dominan yang bagus, biasanya kita ikut bagus. Sebagai contoh gini, menurut gua aja ya, kita ke Jepang, lihat rapi, ya kan. Kalau misalkan ngantri posisi apa naik eskalator Di kiri. di kiri, kita kan mau nggak mau ikut kan, gitu. Jadi yang biasanya kalau dominan bagus harusnya mau nggak mau ngikut gitu loh. Ikut yang lebih bagus ya. Kalau kita ngerasa itu lebih bagus. Ya. Iya. Tapi kalau lu emang dasar manusianya Iya. brutal, enggak. ribel, Udah biasa begini kan. Gitu. Iya itu kan udah biasa. Buang sampah sembarangan. coba aja di Jepang lu banget sama sembarangan. Itu ya apa ada yang di deportasi ya? Iya. Gara-gara nggak bayar tiket. Iya, aduh. Nggak, yang lebih kocak lagi ini. Nyapa bocil. Oh iya. Wah, itu Iya. fatal. Ya di Jepang tuh kemarin kan ya YouTuber tuh ada Iya ya gue tahu. apa didatengin ke rumah sama polisi ya kan. Itu parah sih. Karena mereka kan sangat sakral yang kayak gitu. Lu videoin aja nggak boleh, Iya. mesti disensor. Ya memang kita harus ngikutin sih. Kalau kita kan budayanya kan Bebas. Ya, kalau di bukan sini kan ramah. Nggak kenal aja klakson gitu ya. Iya. Nggak enakan bukan? Iya. Terus kalau di sana mereka tuh jaga jarak coy. Apalagi bocil. Wah. Iya. Bukan privasi, lebih ke arah Iya, privasi. Dan mereka kan individual kan. Masih bagusnya nggak ditarikin alarm. Untung nggak turun ya itulah.
Oke lanjut ya, nomor 12 ada Italia. Oh. Orang Italia sepertinya biasa meminum kopi di malam hari. Alhasil jika Anda memesan secangkir kopi pada siang hari, maka pelayan akan menyangka bahwa Anda turis. Kebiasaan minum kopi di Italia seperti kebiasaan kita makan nasi pecel di pagi hari untuk sarapan. Bedanya kita terbiasa makan nasi pecel untuk sarapan, kalau pecel di malam hari rasanya gimana gitu. Nggak ngaruh juga Biasa sih. aja sih. Malah sekarang kan udah berubah Sore ininya. ya, Iya. bukannya. Karena orang-orang itu kan lebih banyak berkeliaran itu di malam hari biasanya karena pulang kerja ya kan me time-nya tuh biasanya di malam hari. Kalau pagi-pagi masih uduk kali yang bubur ya. Tapi kan gini, ya itu perubahan zaman juga kan. Emang kan kayak bubur, nasi uduk, itu kan tadinya kan diciptakan buat sarapan kan, pagi kan. Tapi kan sekarang lu lihat sendiri, malam-malam masih ada jualan bubur kan. Malah lebih rame loh. Anget-anget, cari anget kan malam. Ya, dulu kan enggak, sekarang doang kan. Kalau dulu kan jam 10 juga udah sepi aja sampai waktu keluar. Iya. Atut ya. Iya, acet. Oke, nomor 13 ada Inggris. Di Inggris, obrolan kecil biasanya dilakukan sebagai pertanda untuk mengisyaratkan peralihan makan malam menuju sajian wine. Mereka tidak secara langsung bilang mau ganti menu makan, melainkan menggunakan isyarat dengan cara ngobrol. Kalau di sini nggak nongol-nongol tuh wine. Iya, ngobrolnya nggak kelar-kelar. Iya, ya. ngobrolnya kelar-kelar nih, berarti ini tidak muncul-muncul ini. Iya emang datang cuman buat ngobrol doang kan. Habis itu udah pulang. Enggak, nggak gitu. Wah, udah jam segini nih. Yuk, pulang yuk. Asik juga ya ngobrol di sini ya. Ngantuk. Nggak keluar duit. Ya itu mungkin salah satu sevel tutup ya. Penyebabnya. Ya menurut gua sih, menurut gua. Belinya aqua gelas 1, ya kan nongkrongnya berjam-jam pakai wifi lagi. Iya, benar. 14. Portugal. Jangan pernah meminta tambahan garam dan juga lada saat menghadiri jamuan makan di Portugal. Pasalnya tindakan seperti ini dianggap meragukan kemampuan kokinya. Nah, itu. Iya, sebenarnya hal ini sama seperti di Indonesia. Tapi orang Indonesia terkesan cuek dengan anggapan tersebut dan memilih tetap meminta garam karena makanannya kurang asin atau hambar. Bener sih. Yang tadi gue bilang, maksud gue gini. Ya susah lah, segala sesuatu kan pasti ada pro kontra. Apalagi lidah itu kan beda-beda tiap orang. Ada yang misalkan dia misalkan yang masak nggak terlalu suka asin tapi ini demen asin ya mau nggak mau ditambahin atau kurang pedes segala macam gitu sih. Kalau saran gue sih mending dari bahan-bahannya dikumpulin dia suruh masak sendiri. Ya kalau dia masak, kalau dia nggak bisa masak, Ya udah lu nikmatin aja berarti. Iya. Jangan komplain kalau Jangan nggak bisa komplain kalau lu nggak bisa masak. masak. Nggak usah bacot. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ada nomor 15 ada Kanada Utara dan Alaska. Tradisi makan suku Inuit alias orang Eskimo, penduduk asli Amerika yang tinggal di Kanada Utara dan Alaska cukup unik. Mereka menganggap buang angin setelah makan sebagai bentuk apresiasi terhadap wah, cocok ini. Eskimo nih. Pindah lu Jen sono Jen, dulu udah paling cocok. Jadi kalau mau kentut nggak perlu ditahan. Berarti jadi sebenarnya Jen ini bukan Betawi coy. Eskimo. Iya. Weh, kalau main susu lu. Ganti lo, suku lo. Bayang ya di restoran ya. Oh berarti ini gue tahu. Jen, lu belum punya usaha kan? Buka restoran Eskimo. Jen. Makanan khas Eskimo. Yoi, Tapi pas kentutnya. tapi pas disajiin lah ini makannya kayaknya makanan di Indonesia. Bukan makannya, cara Tradisinya. makannya, tradisinya itu. Pas- Krot Gimana ya. kalau makannya? Itu biasanya kalau makan di restoran itu nggak keluar lagi. Oh, enggak. Gini. Oh, pas datang, kan kalau orang-orang datang ke restoran di apa namanya siapa atau enggak, mau pesen apa? Kalau ini enggak, sama datang Pak, ini Pak mau tambahin gasnya Pak. Lo buat apa? Oh ya udah pakai aja Pak. Enggak, sama tanda tangan surat pernyataan. Di depan parkiran ambulan semua. Jadi Pak yang makan di situ kalau kita ikut nimbrung terus kentut langsung beda tuh. Ini kayaknya baunya beda nih. Oh, yang ini duduk doang nih nggak makan nih. Ini pasti turis nih yang makan di sini nih, bukan orang penduduk asli nih. Ini agak beda nih. Nggak mau jengkol. Rasanya kayak ikan mati. Ikan mati juga makan di sini nggak bau-bau amat. Kan beku kan? Geblek.
Ini beda nih katanya. Ikan asap kan bau sih. Oke guys, itu dia tadi hal-hal aneh dan aturan-aturan aneh yang ada di dunia kuliner ya. Yang terakhir sih paling menarik ya. Iya, Itu yang paling- kentut tadi tuh. Kayaknya lu kalau kesana bisa jadi wah kepala suhu ini. Langsung giliran kepala suku ya, Iya, Eskimo ya. langsung jadi kepala suku dia. Gak, Suhu ini luar dia biasa. langsung bilang ini sih bukan kentut nih mentri nih. Ini mentri nih. Langsung HBP datang. Kayaknya Bapak punya kelainan di dubur Bapak gitu. Ya, terus ternyata makannya ubi, telur gitu. Telur rebus, ubi gitu, jengkol anjir. Padahal nggak disediain itu pun udah bau ya. Iya, iya. Ditambah Tapi lagi. nggak tahu ya kalau nuansa es gitu gimana ya? Maksudnya? Kan Ya, mereka kan antara- Eskimo kan makannya daging mentah banyak. Iya, ikan gitu kan. Bau amis kentutnya. Udah pasti lah makan dagingnya. Sekarang ini aja lu cium nah kucing asem kayak gitu kentutnya pasti baunya. Digambarin lagi. Soalnya gini, Lu nyium kucing. intermezzo aja kucing gua. Nggak, maksud gua- Enggak. Kan Iya. kadang-kadang kan gua kan toilet gua kan nggak pernah ditutup ya. Kucing gua itu kalau dia kebelet, kadang-kadang dia nya di toilet gitu loh. Oh, baunya nyengat. Iya, jangan gak usah begitu, dia habis bercanda kadang-kadang kentutnya tuh asam banget baunya gitu loh. Lo mesti cek tuh dia paspornya. Enggak. Kalau di ya kucingnya beda kali ya. Kalau tempat gua tuh bener-bener bau banget gitu. Bukan asem lagi. Jadi nggak perlu begini udah tai kucing gitu. Udah beda baunya. Ya gak usah gitu juga lah. Enggak, gua tadi kepikiran lu Enggak soalnya kayak sampah kalau yang di tempat. Makannya juga lain. parah banget guys sampah. Terus gini ya, udah gitu pasirnya kan jarang ada pasir ya. Pasir dikit banget, tapi itu tetap di situ dia gitu. Jadi kalau lu lihat tuh itu bisa utuh gitu bentuknya. Oh, Ini panjangnya. ngapain juga lu liatin kucing anjir. Ya gimana orang lewat kelihatan, emang gua nggak punya mata. Kalau ngaku aja lu hobinya koleksi kucing lu kan. Nggak, sama ini apa? Ya udahlah. sampai ya. Gua kan gini ya. Kenapa jadi bahasa kucing anjir? Iya kan lu duluan. Jadi gini. Namanya rumah ya ada yang sewajarnya itu keset ditaruh depan kan. Nah, Iya kan. Gunanya apa? Jadi kalau orang masuk kan keset dulu. Iya. Nah, jadi mah enggak. gue mencoba lah gue taruh ya oke lah gue taruh set keset tutup set sok pagi gue buka kucing anjir gue bilang Ya itu sih udah wajar lah. Gua mah bukan gitu lagi, Jen. Kasur, Itu Oh sih iya. lebih Iya. tatar kucingnya kalau si lebih itu tatar. si Tendo tendo nggak pernah miso, saba, oh kencingin. lu nggak ngajarin sih lu juga nya di situ juga jadi dia ngikutin tuannya Ya kalau lagi kebelet gimana? coba lu Males ajarin gua keluar kasur. Terus aja sih. Kayak kalau lagi ini diare. Oke lah, kalau gitu itu dia tadi ya pembahasan kita hari ini. Seperti biasa, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Juga cek TikTok kita, oke? Kenapa, Jen? karena kita mau bikin wisata kuliner. Eskimo. Bener, kita mau ke Eskimo, kita bikin wisata kuliner di sana. Jadi kita mau lomba kentut. Oke lah kalau gitu gue Remo. And gue Jenny. Di belakang ada. Bye. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Bungkus. Happy joy joy.